Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Saya selaku moderator, nama saya Marcel Alfahad, adapun anggota kelompok kami terdiri dari Nama saya Nadia Sari. Nama saya Lisna. Nama saya Julia Idun. Dan saya Iwan Raja. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Nadia. Yang pertama ada definisi produksi. Definisi produksi adalah sebuah proses ekonomi yang merupakan usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu produksi terbagi menjadi 3. Ada produksi total, marginal, dan rata-rata. Produksi total adalah jumlah output yang dihasilkan atas penggunaan input produksi. Pada kaitannya dengan pembahasan teori produksi dengan satu input variabel, yang digunakannya itu adalah input yang digunakan itu adalah tenaga kerja. Sehingga produksi total dalam pembahasannya adalah jumlah output barang atau jasa yang dihasilkan dari penggunaan tenaga kerja. Lalu produksi marginal. Produksi marginal adalah tambahan output yang dihasilkan karena menambah satu unit output produksi. Yang perlu diingat dalam produksi marginal ini adalah melihat besarnya tambahan output atau perubahan output setelah menambahkan satu tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada produksi rata-rata. Produksi rata-rata adalah rata-rata jumlah yang diproduksi oleh setiap unit faktor produksi. Inti pada faktor produksi rata-rata ini adalah nilai rata-rata hasil produksi untuk setiap tenaga kerja. Selanjutnya akan dibawakan oleh Cindy. Saya akan menjelaskan faktor-faktor produksi yang terdiri dari ada sumber daya alam. Bagi mereka yang memiliki usaha atau industri di bidang manufaktur, faktor produksi ini sangat penting karena bahan mentah dalam proses produksi manufaktur menjadi bahan baku dalam pengolahan produk yang akan dipasarkan. Ada juga sumber daya manusia atau tanah atau juga sering disebut faktor tenaga kerja. Pengolahan produk dan proses operasional untuk produksi juga membutuhkan tenaga kerja yang mumpuni dan dapat diandalkan. Next ada modal atau kapital. Bisa dikatakan modal adalah penggerak utama operasional bisnis dari awal hingga akhir. Dan yang keempat ada kewirausahaan. Faktor produksi jenis ini menentukan berjalannya proses bisnis secara keseluruhan, khususnya dalam ranah internal. Dan yang terakhir ada sumber teknologi informasi. Teknologi dan informasi juga dapat digunakan untuk proses pengolahan tenaga kerja, keuangan, hingga pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Kita lihat rumus yang tengah. MP sama dengan delta TP dibagi delta L. MP artinya produk marginal sama dengan delta TP artinya produk total dibagi tenaga kerja. Kita lihat di sini. MPS sama dengan delta TP, delta TP dibagi delta L 73, jadi hasilnya negatif 3. Seperti itu. Kemudian rumusnya sampai
Arti AP adalah produk rata-rata. Sama dengan TP, yaitu produk total dibagi L, tenaga kerja. Berarti misal 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Lanjut dari penjelasan tabel yang dijelaskan oleh teman saya dapat disimpulkan, dapat digambarkan ilustrasi yang terdiri dari produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Dan produksi total ditunjukkan dengan garis yang berwarna biru. Terus produk marginal ditunjukkan oleh garis yang berwarna oranye. Terus produksi rata-rata yang digambarkan oleh garis warna abu-abu. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lisa. Baik, izin melanjutkan. Isokuan itu ya adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input atau modal tenaga kerja yang dapat menghasilkan tingkat output. Bisa dilihat, ini ada satu tabel di mana tabel itu garis yang vertikal itu menunjukkan mesinnya dan garis yang horizontal itu tenaga kerjanya. Di mana misal ini yang warna merah itu 2 mesin dengan 1 orang itu akan menghasilkan 10 produk. Terus 1 mesin dengan 2 orang itu akan menghasilkan 10. Nah, di sini ada kurva isokuannya, di mana kurva isokuan itu cembungnya tuh ke titik 0. Jadi kayak gini nih. Terus semakin condong sini tuh semakin banyak hasil outputnya itu. Terus ada lagi, jika mesinnya 4 dengan 1 tenaga kerja itu akan menghasilkan 15 produk. Terus jika 2 mesin itu dengan 2 orang itu akan menghasilkan 15 juga. Nah, dengan 1 mesin tapi 4 orang itu akan menghasilkan 15 produk. Bisa dilihat juga ini ada kurva isokuannya. Ini tuh sebenarnya garisnya tuh harusnya warna biru, cuma latarnya warna biru jadi nggak akan kelihatan, makanya diganti jadi warna putih. Sama kayak yang tadi. Nah, terus di sini satu lagi, 4 mesin dengan 2 orang itu akan menghasilkan 21 produk. Terus 1 mesin dengan 4 orang itu dengan 5 orang itu akan menghasilkan 21 produk. Jadi sama ya hasilnya itu. Nah, sama juga kayak tadi, kurvanya lebih cembung ke titik 0 dan semakin kanan itu semakin banyak hasil outputnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh saudara Dedi. Yang terakhir yaitu garis isopos. Garis isopos yaitu garis yang menggambarkan kombinasi dari dari input atau modal. Modal itu lambangnya itu H. Terus dan tenaga kerja itu L.
yang dapat dipilih untuk tingkat pengeluaran atau biaya yang sama. Dalam menentukan isokos yang berbentuk persamaan, bisa dilihat di situ ada TC sama dengan PL dan PL, L dan PK, H. Diperlukan informasi mengenai harga barang input H dan L. Di sini ada contoh. Anggap sewa mesin adalah $25 dan upah tenaga kerja juga $25. Maka demikian total biayanya itu $100. Jika jumlah maksimum mesin yang dapat disewakan itu ada 4. Terus tenaga kerjanya juga maksimalnya tuh 4. Ini kurva yang tadi yang apa namanya tuh ini mesin, yang ini upah, yang ini tuh ini 25%, $25 dan di sini juga $25. Yang selanjutnya itu pengaruh perubahan harga input. Di sini kan ini yang oranye yang ini, berarti yang hijau tuh pengaruh terhadap garis isokos akibat kenaikan upah menjadi $50 dan sewa mesin tetap di 25. Ini upahnya ke sini 50 dan mesinnya itu berkurang di 20. Selanjutnya bagian sesi diskusi. Kami membuka 3 pertanyaan. Barangkali ada yang mau. Kenalkan nama saya Iqbal. Pertanyaannya, kapan produk total maksimum dapat dicapai? Jawabannya, pada saat produk total mencapai maksimum, maka produk marginal akan sama dengan 0. Dan akan bertanda negatif yang berarti bahwa dengan penambahan faktor produksi, produk total yang dihasilkan justru akan turun. Terima kasih, Bang. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.